Bapak-bapak yang di luar silakan masuk ke dalam karena acara ibadah kita akan mulai mulai. Baik, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk dalam rangka ibadah SPB sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengurus. Yang kami hormati Bapak Pendeta Emeritus Barnabas, yang terhormati Ketua Keluarga Rumah Tangga Bapak Balenhas yang telah mempersiapkan tempat ini buat kita, dan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yang pertama, ini ada ibadah permintaan. Mohon maaf ini kebetulan Pak Rinto ini mungkin ketinggalan menjatuhkan ibadah permintaan itu di tanggal 29 April tahun 2022. Ya, 29 April tahun 2023 di tempat ibadah SPB. Selanjutnya di tempat Bapak Guntur Katisongong dengan liturgisnya Bapak Wahyudi Pratiknyo. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini hari Selasa 25 April 2023 kita diberikan anugerah kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pribadi masing-masing pribadi sepanjang hari ini dengan baik. Dan istimewa juga saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kami dalam ibadah seksi pelayanan Bapak yang dilaksanakan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Emeritus Barnabas, yang kami hormati Ketua SPB dan bapak-bapak sekalian. Adapun bagi saya, karena tepat di hari ini 25 April Tuhan Yesus memberikan saya umur, bertambahnya umur, yaitu dengan berusia 42 tahun. Anak hebat, itu suatu anugerah yang luar biasa bagi saya karena di usia saya 42 ini saya dengan keluarga, istri dan anak-anak selalu diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami, baik yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Karena anak saya ada 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki juga diberikan kesehatan kekuatan dan berkat yang daripada Tuhan. Ada nanti didoakan terutama bagi kami sekeluarga Bapak, kiranya disertai, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga kami sekeluarga dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga kami, membesarkan putra-putri kami itu diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan yang berasal semuanya daripada Tuhan. Shalom. Selamat malam kepada Ibu yang pada saat ini hadir pada saat ini. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita napas kehidupan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat keluarga Bapak Renhas di tempat ini dengan kesehatan yang baik. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya undang bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Bacakan ajakan beribadah secara litani sebelum kita menerima hutum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Emeritus Barnabas. Karena Tuhan Dari mulutnya datang pertolongan dan kepandaian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kebaktian seksi dan Bapak ini jadi dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuntas rumah dan ke semua anugerah kasih karunia dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dari awal sampai akhir.
Amin. Silakan dulu. Salam tadi kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 64, bait yang pertama hingga yang bait yang kedua, bila kulihat bintang gemerlap. Secara litani yang terambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5a. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh kepala rumah tangga di tempat ini yang terambil dari Amsal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Dengan judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seseorang yang mencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celak. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Barnabas. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu yang pada saat ini hadir yang mempunyai kerinduan untuk menyampaikan firman Tuhan atau nomor 58 tadi pada bait yang ketiga. Maha kasih yang ilahi.
Saya ingin memuji Tuhan dari gedung 300 saya kepada Bapak Santo yang telah mencapaikan kesaksian berupa puji-pujian. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi jadi berkat bagi Bapak dan kita yang hadir pada saat ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengajak kita belajar saja bersama untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Apabila nanti dalam apa yang saya sampaikan ada yang keliru atau tidak tepat, saya minta nanti Bapak Pendeta atau Bapak-Bapak yang lain bisa mengoreksi. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan buat kami semua beribadah pada hari ini. Kami ingin bersama-sama belajar dalam ketidakberdayaan kami, dalam ketidakpengetahuan kami, tapi kami ingin bersama-sama ingin mengerti kebenaran firman. Berkuasalah Allah Roh Kudus dalam hidup hati dan pikiran kami, sehingga setiap taburan firman Tuhan yang kami baca, yang ingin kami geluti bersama, yang kami gumuli bersama hari ini, betul-betul menjadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan urapi hamba-Mu yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amsal pasal 9. Saya sempat mencatat beberapa hal tadi di rumah. Pertama, sebagai informasi, Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo dan juga beberapa orang lain. Yang perampungannya itu di zaman Raja Hizkia tahun 700 sebelum Masehi. Memang penulisannya sudah dimulai sejak 970 sebelum Masehi. Sebenarnya Amsal ini ada banyak. Hanya yang berhasil dibukukan pada zaman itu membuat kita punya 31 pasal dengan 915 ayat yang kita miliki bersama hari ini. Lokasi penulisannya itu di Yerusalem, di Yehuda, dan tema untuk kitab ini adalah hikmat untuk hidup dengan benar dan kesalehan harus giat dipraktekkan. Lalu ada keterkaitan dengan PB, karena Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam konteks Amsal ini, dia adalah hikmat itu sendiri. Saya akan mulai dengan informasi mashal, yang berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa hikmat. Kitab ini menyatakan bahwa hikmat dalam konteks Allah itu harus bersumber pada standar kebenarannya Tuhan, dan itu tujuannya diberikan kepada umat perjanjian Allah, Israel.
Lalu tujuan kitab ini pertama memberi hikmat dan pengertian. Itu bisa dilihat di Amsal pasal 1 mengenai satu, perilaku bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dengan maksud, ini tujuannya, agar satu, orang yang tidak berpengalaman, tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, tidak punya pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk, itu menjadi bijak dalam hidupnya setelah dia tahu. Yang kedua, orang muda memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidupnya. Ia jadi lebih bijak lagi, ya. Namun ada satu garis bawah yang cukup penting bagi kita. Semua tujuan ini bisa dicapai, tapi dengan satu sikap: takut dulu akan Tuhan. Takut Tuhan itu berarti bukan lari dari Tuhan seperti takut setan, bukan. Takut akan Tuhan itu berarti hormat pada Tuhan, taat dan setia pada Tuhan. Perikop dalam nas ini dia bicara tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Saya menafsirkan, ya, undangan hikmat ini bicara sama dengan undangan Allah, karena hikmat yang dimaksud di sini itu adalah pribadi Allah dalam kata yang tertuang itu hikmat. Jadi hikmatnya bukan hikmat dari dunia, ini hikmatnya Tuhan. Ini merujuk kepada Tuhan. Jadi kalau dia katakan undangan hikmat, berarti ini undangannya Allah, karena Allah yang punya hikmat. Itu yang dipahami dalam kitab ini. Yang kedua, undangan kebodohan. Apa itu kebodohan? Kebodohan disamakan dalam nas ini yaitu dengan dosa. Jadi kita bisa melihat dari perikopnya, ini ada undangan Allah dan undangan dosa. Disampaikan pada kita pada malam hari ini. Nah, saya hanya membahas sedikit terutama mengenai hikmat. Hanya sedikit kita, mungkin nanti Pak Pendeta bisa juga jelaskan, karena sedikit kita harus hati-hati terhadap kata hikmat ini. Hikmat ini dalam sepengetahuan saya sebenarnya dia pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah, tapi dia bukan Allah, bukan Tuhan Yesus sendiri, tapi Tuhan Yesus memberikan hikmat. Karena hati-hati, Arianisme, ajaran Arianisme itu mengajar bahwa Tuhan Yesus itu Allah diciptakan. Nah, kalau kita menganggap hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka nanti akan terpukul balik. Kita akan buka bersama di dalam Amsal, mundur satu pasal, kita lihat bersama, belajar. Ini belajar perikopnya adalah tentang wejangan hikmat. Dilihat dari Amsal 8 ayat 22 mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dalam huruf kala. Jadi kalau kita hati-hati kita menganggap bahwa hikmat itu juga adalah Tuhan Yesus sendiri, maka menurut ayat Amsal ini Tuhan Yesus itu diciptakan. Padahal tidak. Tuhan Yesus adalah firman yang telah ada sejak dahulu kala. Kalau kita baca di Yohanes bahwa Tuhan dipermuliakan sebelum dunia ini ada, jadi dia tidak diciptakan. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita bersyukur artinya disampaikan oleh Bapak Buddha, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kalau ini mereka akan putar balik bahwa kalau Yesus Kristus itu adalah hikmat, maka hikmat itu diciptakan menurut Amsal 8 ayat 22. Padahal sebenarnya kalau kita baca seluruh perikopnya tidak seperti itu. Jadi hikmat itu diberikan oleh Dia melalui Yesus Kristus kepada kita supaya kita mengenal akan Allah Bapa. Nah, Gunakan ciptaanmu, aku noda dan jelas. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci diri kami, ubahlah sampai
dari Tuhan, bagaimana cara menafsirkan Tuhan yang baik dan benar. Kita sudah mendengar beberapa penyaksi, sebenarnya sudah digumuli Pak Nabi Kurupis, Pak Dr. Franky, semuanya sudah. Saya mengambil topik lain saja, cuma ada berhubungan dengan firman Tuhan, berhubungan dengan Paskah. Kalau hikmat mengundang kita dipapari di sini jelas secara Tuhan bekerja sudah. Tapi bagaimana kita mengundang hikmat? Jika hikmat Tuhan Yesus, Roh Kudus, hikmat adalah sifatnya kekal bersama dengan Tuhan Allah dari awal. Memang sisi luar aja membantah dari Amsal tentang makna tadi. Sebenarnya makna itu bukan berarti Tuhan Allah mencipta Yesus, tapi sebelum Tuhan bekerja, ia punya berniat sudah dalam hati pikirannya, baru muncul kerjanya. Tuh. Bapak Ketua Seda yang bagus menjelaskan itu, saya suka. Sama dengan Roh Allah itu kan, sejak Allah ada, Roh Allah ada bersama Allah, firman Allah bersama Allah. Cuma kan Tuhan Allah itu Maha Kuasa, bisa dikeluarkannya berwujud. Kita manusia mana bisa kita keluar perasaan, pikiran kita berwujud, paling-paling karya tulis saja. Hanya berupa buku, berupa apakah kita. Kalau Tuhan berwujud, jadi sumber hidup. Makanya Tuhan Yesus berwujud hidup, Roh Kudus berwujud hidup. Nah saya tanya, sehari berapa kali kita berdoa? Ayo bapak-bapak. Yang pasti 3. Teruji 3 ya. Nah dalam teori yang kita, bapak-bapak adalah imam dan nabi dalam keluarganya. Rasul, nabi, imam dan keluarga bapak-bapak. Makanya mengajak keluarga berdoa harus bapak-bapak. Berapa kali kita berdoa sehari? Nah itulah salah satu bentuk kita mengundang hikmat, itu dengan berdoa. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan selamatkan. Dia berseru kan berdoa. Contoh waktu Paskah kan, di mana murid Yesus berkumpul berbicara tentang Yesus, Yesus pasti hadir. Model dan Kleopas ngomong tentang Yesus, dia jalan, datang Yesus. Meskipun bicara mereka Yesus secara duniawi, tapi adalah Yesus secara rohani itu. Nah sekira itu penting, berseru nama Tuhan. Jadi berdoa artinya menyanyi, baca kitab. Memang yang lengkapnya itu nyanyi dulu, baru baca kitab, tutup dan doa, itu lengkap, itu bagus. Maka jika boleh bapak-bapak sebelum tidur di rumah kita masing-masing, habis makan malam atau sore, sebelum tidur kumpul dulu di ruang tamu, ruang keluarga, ambil buku nyanyi, ambil kitab, nyanyi satu ayat, baca Nasrini atau Nasapa kah, kalau dari doa Bapak kami rendah, amin. Itu sudah. Yesus pernah berkata, di mana 2-3 berkumpul namaku aku hadir. Buka Matius 18 ayat 20. Untuk menghadirkan Tuhan, untuk ibadah, bisa berbentuk doa, bisa berbentuk nyanyi, bisa berbentuk baca kitab. Saat ini kan kita beribadah tempat Pak Irnas, lebih 2-3 orang kita dalam bentuk ibadah, kita harus hadir. Sendirian bagaimana? Sendirian berseru nama Tuhan, selamatkan. Saya sering merasa mujizat Tuhan menyertai. Baik saya waktu di Kepasulu, di Timpa, di Buntok, di Mangkatik, maupun di Pempesel nih. Ketika datang ke tempat pelayanan, hari hujan, tapi saya ingat, besok nama Tuhan selamatkan. Sambil itu sebenarnya saya menyanyi. Ini apa? Sapu-sapu nyanyi ingat ya? Benda ayat 1. Allah hadir bagi kita, dan hendak nyanyi terus ya. Sambung yang lain lagi. Tuhan kasih hadir, terus sambung terus nyanyi. Hanya rintik-rintik hujan. Bahkan hujan bisa duluan atau kemudian. Saya selamat sampai dari dalam gereja, saya rasa. Jadi akibat kita suka berpecah, gereja lemah itu sebenarnya. Ya kita bapak-bapak ini kan ada yang hobi olahraga, silakan. Ada yang hobi nyanyi, silakan. Ada yang hobi puisi, silakan. Ada yang hobi musik, silakan. Nah,
Ada yang pintar berinvestasi, silakan. Ada yang pintar mencari dana, silakan. Doa pribadi, baca kitab pribadi, dan juga kolektif seperti ini. Tuhan berkati. Amin. Kita naik doa sepat. Haleluya, puji Tuhan. Semoga Salom mengisi memenuhi kehidupan kami setiap saat, lebih-lebih tuan rumah keluarga. Dan kami bersyukur atas perintah yang terima, atas hikmat dari Tuhan, dari firman Tuhan yang sering kami baca, kami lakukan, kami pakai tiap hari. Dan kami terhindar cobaan bersama disebut jahat manusia. Dan kami tidak mengutamakan sifat duniawi kedagingan kami, tapi nomor satu sifat rohani kami. Ada banyak pergumulan, suka duka, senang menimpa kami. Bahkan yang enak tapi menjerumus kami seperti madu dan racun. Tapi Tuhan memberi kami peringatan, kekuatan, sehingga kami sampai hari ini dan dengan sehat jasmani rohani bersama memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Para pendeta, penginjil, guru agama, diakon, setiap saat bukannya teori firman Tuhan kami praktek, tapi betul-betul isi dari firman Tuhan itu. Jangan biarkan kami jadi orang pasif dan munafik, tapi ajarlah kami dan tulus, ikhlas, jujur, setia melakukan kewajiban kami dimanapun yang berada, sesuai talenta dan potensi yang ada pada kami masing-masing. Kami percaya semua orang lapar haus kebenaran, semua orang merindukan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kerinduan kami kelak akan puas, akan lebih nyata ketika Tuhan datang kedua kali, mengangkat orang kudus masuk ke dalam 1000 tahun menjadi abdi hamba dan Tuhan, berpindah ke selain baru. Reinhard Adrilis yang saat ini berulang tahun yang ke-42, usia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kami percaya masa depannya tetap Tuhan pelihara jaga. Biar hikmat, biar senang, kekuatan, kesehatan, kesuksesan dalam karir dan tugasnya di masa pemerintah. Demikian juga talenta dunia dalam pengabdian untuk gereja Tuhan, dalam keluarga rumah tangganya, dia sebagai bapak rumah tangga, agar rumah tangga yang kudus dan mereka menjadi keluarga yang kudus, saling mengasihi, saling melengkapi dan menguatkan. Berkati juga ya Tuhan cita-cita rencana mereka ke depan. Tuhan yang tahu, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Berkati istrinya, baca aspirasi, dan istri setia mendampingi, istri yang mengabdi kepada Tuhan melalui pemerintah untuk gereja Tuhan. Biar talenta yang ada padanya bertumbuh subur lebat, yang menabur dan menuai apa yang dilakukan. Keberkati anak-anak mereka, anak-anak waris dan saudara waris masa depan, waris iman Kristen, Dirga dan Bodia. Biar anak ini bertumbuh sehat dan kenal, bagi visi-misi masa depan yang indah. Tuhan mengembalakan pendidikan bagi mereka, berkat jasmani, berkat rohani, supaya nama Tuhan diberikan dalam hidup mereka masing-masing. Jangan mereka jadi garam dan terang dunia, menjadi berguna bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi bangsa dan pemerintah, bagi pribadi dan keluarganya, dan pikiran dan waktu kami. Tuhan jadikan baik kami sebelum kami meminta. Ketika kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akhiri dan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini iman kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang besar pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan tadi, saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 249. Pengantar persembahan yang kita ucapkan secara bersaut-sautan. Kekayaanku jadi alat bagimu,
hidupku dan waktuku untukmu selamanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama hingga persembahan kita selesai diedarkan. Tuhan pencipta semesta. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan memberi kita. Tuhan menyinari kita dan wajahnya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Amin. Diserahkan kepada pengurus. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita akan dilaksanakan ibadah SPB di tempat Bapak Guntur Gadis Sombong dengan liturgisnya Bapak Wahyudi Pratikyo. Kemudian tanggal 1 Mei 2023 akan dilaksanakan ibadah SPB di tempat Bapak Priko Anesius dengan liturgus Bapak Tikus Nopeni. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tuhan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kami beri bentuk dari penghargaan ucapan selamat ulang tahun ya, saudara kita Renhas dalam usia 42 tahun, bukan 42 ya. Tapi kelihatannya sangat muda itu ya. Ya, ini kami serahkan sebagai bentuk penghargaan yang bisa disampaikan pada Bapak Sekretaris Keluarga. Selamat ulang tahun, sukses selalu dalam rumah tangga, dalam karir. Oke, ya, terima kasih. Foto dulu Pak, foto. Ya, kami berikan sama. Dan kami juga ucap syukur, terima kasih karena teman-teman juga dari Bintang Timur, dari Gereja Kasih dan sekitarnya juga hadir malam hari ini. Ini adalah bentuk kebersamaan kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Nanti apabila sudah siap, kami mohon pada malam hari ini Bapak Pendeta, Pak Nafas bisa lagi Pak membawa kita dalam
mereka selalu bersebaik dalam Tuhan. Ketika kehilangan, kau berkati daging, berkati masa depan mereka, berkati kimas beliau. Gagal sedikit pujian nama Tuhan, saling memberkati, saling melayani, dan saling mengasihi, saling melengkapi, agar ini hidup bertumbuh subur dan semakin kuat dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mohon, haleluya, amin. Keluarga yang terhimpun dalam ibadah di tempat keluarga dan Hajj ini berjumlah 508.000, kemudian persembahan syukur keluarga 250.000,